Pernikahan bukan hanya ikatan lahir, tapi juga ikatan batin. Namun bagaimana jika ada cacat tersembunyi yang baru terungkap setelah akad? Syariat memberi ruang keadilan agar pernikahan berdiri di atas kejujuran, bukan penipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Dan seorang wanita dapat ditolak, yaitu akad nikahnya dibatalkan karena 5 cacat. Bil jununi, wal judami, wal baraswi, wal ratqi, wal qarani. Gila, lepra atau judam, belang atau putih kulit atau beros, tertutupnya jalan kemaluan, dan adanya tulang atau daging yang menghalangi hubungan suami istri atau korban. Wa yuraddul rajulu bi khamsati uyubin. Dan seorang laki-laki dapat ditolak karena 5 cacat. Bil jununi, wal judami, wal baraswi, wal jabbi, wal unnati. Gila, lepra atau judam, belang atau putih kulit atau beros, terputus kemaluannya, dan impotensi atau unah. Istilah yuraddu atau turaddu di sini berarti cacat tersebut menjadikan orang itu dapat ditolak atau dapat menjadi alasan menolak akad nikah atau menjadi alasan pembatalan jika cacat disembunyikan, bukan sekedar celaan estetik, melainkan cacat yang berdampak pada hakikat nikah, yaitu kemampuan berhubungan, keselamatan, kehormatan, dan sebagainya. 5 cacat yang menolak wanita. Yang pertama, al-junun atau gila, atau gangguan jiwa berat. Hilang akal atau akal tidak sehat, sehingga tidak mampu memutuskan dan menjaga hak-hak pernikahan. Contohnya, seseorang yang mengalami psikosis berat, sering hilang kesadaran, berhalusinasi kronis. Akibat hukumnya, jika kondisi demikian ada sebelum akad dan tidak diberitahukan, wali atau suami berhak menolak atau memiliki pilihan membatalkan akad. Jika muncul setelah nikah, bisa menjadi alasan perceraian atau khiyar, tergantung pada mazhab dan kondisi. Gangguan jiwa ringan atau depresi, kecemasan tidak selalu termasuk, perlu penilaian medis atau rujukan ahli. Yang kedua, al-juzam atau kusta atau lepra. Penyakit kronis yang lazimnya menimbulkan cacat dan berpotensi menular. Contohnya, kasus kusta aktif dengan luka terbuka atau cacat permanen. Akibat hukumnya, dianggap cacat yang membolehkan penolakan karena bahaya dan perubahan bentuk. Kusta sekarang dapat diobati. Diagnosis dan prognosis modern perlu dipertimbangkan sebelum pengambilan keputusan syar'i. Yang ketiga, albaros atau vitiligo atau lepuh putih yang meluas. Gangguan pigmentasi kulit yang menimbulkan bercak putih. Pada teks klasik disebut yang parah menyebar sehingga mengubah penampilan. Contohnya bercak luas di wajah atau tubuh yang sangat disesalkan oleh calon pasangan. Akibat hukumnya, jika bercak itu parah dan berhubungan dengan kebimbangan, misalkan jika calon penikah menolak karena itu, maka bisa dianggap cacat yang membolehkan khiyar. Jika ringan, tidak otomatis menolak. Ulama berbeda derajatnya. Banyak yang membedakan antara beros ringan tidak membatalkan dan beros meluas mungkin membatalkan. Yang keempat, tertutupnya jalan kemaluan atau atresia vagina atau hymen imperforata dan lain-lain. Adanya penyumbatan atau keterikatan yang menghalangi hubungan suami istri. Misalkan vagina tertutup sehingga tidak memungkinkan penetrasi. Contohnya imperforate hymen atau bawaan atau penyebab lain yang mencegah hubungan seksual. Akibat hukumnya ini cacat esensial karena meniadakan tujuan nikah, yaitu konsumasi dan keturunan. Suami berhak menolak atau membatalkan akad sampai cacat disingkirkan, yaitu melalui operasi medis. Banyak kasus dapat diperbaiki dengan pembenahan sederhana, sehingga diperbaiki larangan tidak lagi relevan. Benjolan atau benda atau tumor yang menghalangi hubungan, semacam tonjolan atau jaringan atau pertumbuhan daging atau tulang yang menghalangi atau membuat hubungan seksual mustahil atau berbahaya. Dalam tradisi fikih disebut qoran, bila ada sesuatu yang menonjol di antara paha yang menghalangi penetrasi. Contohnya, tumor besar di daerah perineum yang secara fisik menghalangi pertumbuhan. Akibat hukumnya sama dengan boleh menjadi alasan penolakan atau khiyar, kecuali bila bisa diobati atau dihilangkan. 5 cacat yang menolak pria. Yang pertama, al-junun, yaitu gila atau gangguan jiwa berat.
Sama seperti pada wanita, ketidakmampuan akal menyebabkan tidak sahnya wali atau saksi atau kontrak. Calon suami gila, calon istri berhak menolak. Yang kedua al-juzam, kusta atau lepra. Sama seperti pada wanita, penyakit yang parah menjadikan penolakan. Yang ketiga al-baros atau vitiligo parah. Sama prinsipnya, jika sangat menurunkan daya tarik atau menjadi gangguan besar bisa menjadi cacat yang membolehkan penolakan. Bukan untuk mencela soal warna kulit biasa. Yang keempat al-jab atau terputusnya kemaluan. Hilangnya atau tidak adanya alat kelamin pria. Misalnya karena cedera, cacat bawaan atau amputasi sehingga tidak memungkinkan penetrasi. Contohnya pria yang penisnya terpotong atau tidak berkembang sehingga tidak dapat melakukan hubungan. Akibat hukumnya, cacat esensial, calon istri atau walinya boleh menolak atau membatalkan jika disembunyikan. Yang kelima al-unnah atau impotensi atau ketidakmampuan bersenggama. Ketidakmampuan umum untuk melakukan hubungan badan yaitu impoten. Misalnya tidak mampu ereksi atau penetrasi atau ejakulasi sehingga hubungan tidak mungkin dilaksanakan secara wajar. Contohnya pria yang total tidak mampu menyingkap atau melakukan hubungan seksual secara permanen. Akibat hukumnya, cacat yang menghalangi tujuan nikah. Bila tersembunyi memberi hak khiyar atau pilihan untuk membatalkan. Jika dapat diatasi secara medis, dampak hukumnya bisa berubah. Ketentuan hukum umum atau garis besar fikih. Yang pertama, jika cacat sudah ada sebelum akad dan tidak diberitahukan atau disembunyikan oleh pihak yang punya cacat, pihak yang dirugikan mempunyai hak atau pilihan untuk membatalkan akad setelah mengetahui cacat itu. Banyak fuqaha menyatakan pembatalan lebih mudah sebelum konsumasi. Setelah konsumasi, beberapa pembatasan berlaku bergantung pada mazhab. Yang kedua, jika cacat diketahui dan disetujui di muka, maka akad tetap sah, asal tidak bertentangan dengan syariat. Persetujuan harus sadar dan bebas dari paksaan. Yang ketiga, derajat cacat penting. Bukan setiap masalah kesehatan kecil membatalkan nikah. Harus catat yang substansial, yaitu menghalangi hubungan pernikahan seperti hubungan seksual, keturunan, dan keselamatan. Atau sangat merusak kehormatan atau penampilan sampai menimbulkan penolakan yang wajar. Yang keempat, perbedaan mazhab. Ada perbedaan detail tentang kapan tepatnya khiyar berlaku. Apakah mesti sebelum atau setelah konsumasi, dan bagaimana perlakuan terhadap cacat yang bisa diobati. Untuk kasus konkret, merujuk pada mufti atau ulama setempat diperlukan. Contohnya, seorang pria tidak memberitahu calon istri bahwa ia tidak punya penis. Setelah akad diketahui, istri dapat menolak atau membatalkan akad. Seorang wanita ternyata memiliki perforet vagina yang menghalangi penetrasi. Sebelum operasi, suami punya alasan untuk menolak atau menuntut pembatalan. Jika operasi memperbaiki, akad dapat dilanjutkan atau diterima. Seorang cacat kulit baros ringan di tangan, umumnya tidak membatalkan jika bercak di wajah sangat besar dan calon suami menuntut pembatalan. Ulama menimbang proporsionalitas. Pendekatan kontemporer dan saran praktis. Yang pertama, periksa secara medis sebelum menikah. Pemeriksaan premarital, mengurangi sengketa berkaitan cacat yang signifikan. Yang kedua, keterbukaan dan kejujuran. Jika ada kondisi yang mungkin menghalangi hubungan atau membahayakan, sebaiknya diberitahukan sebelum akad. Yang ketiga, konsultasi dua arah. Hubungi dokter untuk aspek medis dan ulama atau mufti untuk aspek hukum syariah sebelum memutuskan pembatalan atau penerima akad. Yang keempat, pengobatan modern. Banyak kondisi seperti kusta dan impotensi dapat ditangani. Bila dapat disembuhkan, cacat tidak lagi relevan setelah pengobatan. Yang kelima, hati-hati terhadap stigma. Jangan otomatis memvonis seseorang. Penilaian harus adil, medis, dan syar'i. Intinya, 5 cacat pada masing-masing pihak itu bukan sekedar celaan estetika. Mereka adalah cacat substantif yang bila ada sebelum akad dan disembunyikan, memberi hak untuk menolak atau membatalkan pernikahan. Namun penerapan hukumnya memerlukan penilaian kedalaman cacat, bukti medis, dan biasanya berbeda-beda menurut mazhab. Penyelesaian terbaik adalah kombinasi pemeriksaan medis dan konsultasi ulama. Wallahu a'lam bishawab.